Selamat datang di channel Kritik Penonton. Jadi penonton yang baik, nonton dulu, baru kritik. Untuk semua penonton, habis nonton video ini, tolong jangan lupa like, komen, dan share supaya makin banyak lagi kritik penonton dari kalian. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian siap kalau ada kritik penonton yang baru. Oke? Ini episode pertama dari Kritik Penonton. Sebelum masuk ke channel ini, mungkin kenalan dulu sama gue, karena kalau kata pepatah, supaya kalian makin cinta, makin sayang, makin cinta. Kenalin, nama gue Jiro Danusastro. Kalian bisa lihat IG gue @JiroDanusastro juga. Di situ isinya nggak jelas, macam-macam. Gue masukin semua apa yang gue pengen masukin aja. Oke, gue biasa nulis film secara singkat di @cineviewid. Kalian bisa lihat juga IG-nya cineviewid. Dulu gue pernah nulis di blog namanya Kritik Penonton. Gue nggak yakin kalian pernah buka, tapi sekarang Kritik Penonton udah mau gue ubah ke channel ini. Jadi tolong di subscribe, like, comment, share supaya gue makin semangat bikin ulasan-ulasan film lainnya. Oke, kenapa gue pengen buat vlog ini? Ya, gue inget-inget lagi kenapa gue senang banget sama mengkritik film atau mengulas film. Sebentar, apa ya? Nah, nggak enak liatnya. Oke, balik lagi. Jadi, kenapa gue suka mengkritik film? Ya, ingat, industri film nggak mungkin lepas dari penonton. Apa artinya film kalau nggak ada penontonnya, ya nggak? Jadi intinya setiap penonton berhak memberikan komentar ya, termasuk lo semua. Ya, itu satu hal yang nggak bisa dihindari. Jadi untuk siapapun yang berani membuat film, ya harus berani menerima komentar apapun dari penonton. Nah, awalnya gue buat kritik penonton itu sebenarnya lebih ke catatan personal gue. Kalau misalnya ditanya udah nonton film ini atau belum, ya gue bisa bilang gue udah nonton. Tapi kalau misalnya ditanya ceritanya seperti apa atau pendapat gue seperti apa, daripada berubah-berubah, lebih baik gue catat di kritik penonton. Oke, film yang udah tayang, yang udah rilis, nggak bisa diapa-apain. Lo nggak bisa mengubah film apapun yang udah tayang. Kita kasih kritik itu sebenarnya bukan untuk mengubah film itu, tapi untuk mencerdaskan penonton lainnya. Oke, dengan memberikan penilaian dengan penjelasan yang objektif, itu adalah satu bentuk untuk mencerdaskan penonton yang lain. Jadi nggak cuma nyinyir gitu. Makanya gue sebenarnya nggak begitu suka kalau nilai film cuma bilang bagus atau jelek. Ya lo harus jelasin di mana bagusnya, di mana jeleknya. Gue lebih suka pakai kata baik atau kurang baik, tepat atau tidak tepat. Di mana misalnya ini ada film yang kameranya shaky banget. Ya gue bisa bilang kamera shaky itu baik karena mungkin adegannya memang mencekam atau adegannya lari-larian, jadi perlu kamera yang shaky. Tapi kalau adegannya diam di dalam ruangan tertutup arisan, tiba-tiba kameranya shaky, nah itu menurut gue nggak baik atau kurang tepat karena nggak dapat apa-apa untuk penonton. Buat apa kameranya shaky? Jadi bingung. Setiap penonton bisa beda penilaiannya. Kenapa? Karena setiap penonton punya fokus yang berbeda antara penonton yang satu dengan penonton lainnya. Misalnya satu penonton cuma mau lihat actingnya doang, jadi mereka bisa kasih nilai si A actingnya bagus, si B actingnya jelek, si C tidak mendukung filmnya. Jadi penilaiannya fokus hanya untuk actingnya saja. Dengan kata lain, bisa jadi kasih nilai 10 untuk acting yang bagus dari semua pemain. Penonton yang lain fokusnya beda, fokusnya ke visual efeknya. Nah, kalau lihat dari actingnya 10 tapi ternyata visual efeknya sangat sederhana, yang gua kasih 4 misalnya. Lihat, satu film bisa beragam nilainya. Jadi penilaian film bukan jadi patokan lo mau nonton atau tidak. Kalau filmnya dengan ratingnya tinggi,
gue mau nonton. Kalau ratingnya rendah, gue nggak mau nonton. Bukan itu, karena fokusnya beda. Jadi kalau lo mau kritik, kalau lo mau membuktikan ratingnya rendah, lo nonton dulu. Nah, di kritik penonton, gue mau ajak kalian semua untuk ikutan menilai film. Gimana, patokannya apa? Ya lo bisa pakai poin-poin dari yang gue kasih. Pada dasarnya di kritik penonton gue punya 5 kategori untuk penilaian, tapi mungkin gue nanti elaborasi lagi supaya kalian lebih mudah untuk menilai. Ada 5 kategori yang tadi gue udah sebutin, yang bisa kalian nilai dari 0 sampai 10. Tapi dari 5 kategori itu gue bagi 2 lagi. Oke, untuk jelasnya gue ambil dulu papannya. Ini gue maksud, ada 5 kategori, ada tokoh, kerapian film, hiburan, sinematografi, dan pesan film. Yang masing-masing gue bagi 2 lagi. Kenapa? Supaya lo nilainya nggak 0 sampai 10. Kebanyakan pusing. Mendingan 0 sampai 5, lebih mudah untuk menilai. Nah, di tokoh gue bagi 2, dan yang lainnya juga gue bagi 2. Untuk lebih mudah mungkin gue jelasin penilaiannya dengan contoh sekaligus. Untuk kali ini gue kasih film Onward. Oke, untuk tokoh, di sini ada karakterisasi tokoh. Itu maksudnya bagaimana tokoh itu kalian lihat di dalam film. Apakah punya karakter yang khusus, punya karakter yang menurut lo baik untuk membangun cerita, atau apapun yang bisa lo nilai dari karakter tokohnya itu. Tokohnya ya, jadi nggak ngomongin artis. Karena kalau ngomongin artisnya, berarti ngomongin kesesuaian pemain. Apakah aktornya tepat, aktor atau aktrisnya bermain bagus, itu adanya di sini. Mungkin kalau untuk film Onward, animasi jadinya lebih ke pengisi suara. Apakah pengisi suaranya udah tepat atau baik, atau apapun yang bisa kalian nilai dari situ. Kalian nilai di situ. Nah, untuk Onward, gua kasih nilai 3 dan 3,5. Kenapa? Karena menurut gue karakter Ian dan kakaknya untuk sebuah film Disney Pixar agak kurang memorable, kurang membuat karakter yang bisa dikenang lama. Kalian bisa lihat contoh-contoh lainnya dari film-film Disney Pixar lain yang punya karakter sangat kuat ketika jadi ikonik. Ini mungkin bisa berpotensi, tapi karena banyak tokoh yang serupa, membuat karakter Ian dan kakaknya jadi biasa saja. Pengisi suaranya juga kurang memberikan momen-momen khas. Mungkin lebih bukan ke pengisi suara di sini, masalah cerita. Cuma pengisi suaranya pun juga bukan jelek, makanya gue kasih nilai 3,5 karena tetap bagus, lebih bagus dari pembuatan karakternya untuk pengisi suaranya. Tapi kalau bagus ya bagus, tapi menurut gue agak kurang memorable aja. Komposisi cerita sebenarnya lebih berkaitan sama alur. Ada film yang membangun konflik panjang banget. Nah, kalau lo suka, lo bisa kasih nilai tinggi di sini. Tapi kalau menurut lo udah bikin konflik yang panjang dan tidak bermakna, mungkin lo bisa kasih nilai rendah di sini. Begitupun untuk komposisi film. Komposisi film di sini ada properti, kostum, yang disajikan dalam film, apakah menguatkan cerita atau tidak. Nah, untuk Onward gua kasih 3,5 juga, dan 4. Di Onward gua kasih 3,5 dan 4. Sebenarnya alurnya dapat dinikmati dari awal sampai habis, cuman lebih ke ada kejutan-kejutan yang sebenarnya agak kurang tepat untuk dipotong di situ, atau kurang panjang sedikit. Ada beberapa bagian di setiap adegan ya, di setiap detailnya. Sebenarnya alur yang dibuat dari awal sampai habis cukup membuat penasaran, cuma tidak sebanding dengan penyelesaiannya di ending yang sangat dramatis menurut gue. Ya, selera. Nah,
untuk komposisi film gue bisa kasih nilai 4 karena penggambaran tempatnya sebenarnya cukup berkesan, dan dengan mengambil karakter-karakter dari mitologi, menurut gue ini ada satu nilai plus untuk melihat detail dari karakter yang sudah dikenal di mitologi itu. Untuk hiburan, di sini ada unsur hiburannya sendiri, apakah itu lucu, sedih, seram, atau perasaan apapun yang kalian dapat ketika menonton, dan filmnya mudah dimengerti atau enggak. Untuk di film Onward, gue kasih nilai sempurna untuk unsur hiburan, dan ya bisa dimengerti, gampang kok. Jadi kenapa gue kasih nilai 5? Ya sebenarnya semuanya dapat, lucunya dapat, sedihnya dapat, emosi kayak diacak-acak di sini. Nah, permainan emosi ini menurut gue itu sangat menghibur, makanya gue kasih nilai 5. Dan filmnya juga sebenarnya ini sangat personal, tentang keluarga yang mungkin tidak semua orang mengalaminya, tapi dikemas dengan cukup baik sampai mudah dimengerti. Untuk penilaian yang mudah dimengerti ini ya tergantung. Kalau kalian emang melihat ini film susah dimengerti terus kalian kasih nilai rendah, ya silakan. Tapi ada beberapa film yang memang dibuat untuk susah dimengerti, dan kalau kalian suka itu, ketika kalian harus berpikir, itu bisa jadi nilai tambah. Tergantung lah. Ya mungkin bukan karena kita yang goblok, bisa jadi karena kita yang goblok. Jadi kalian bisa bermain-main di penilaian ini. Oke, untuk sinematografi itu ada 2, gambar dan suara. Ya kalian pasti paham, gambar ya apa yang kalian lihat, suara apa yang kalian dengar. Nah, kalau untuk gambar penilaiannya bisa berkaitan sama warna, efek visual, pencahayaan, atau apapun lah yang bisa kalian lihat dari gambarnya. Tapi kalau untuk suara ya apa yang kalian dengar bisa dari dialognya, ilustrasi musiknya, efek suara, misalnya ya suara tembakan kalau untuk film-film action atau horor biasanya juga pakai efek suara, atau justru malah hening. Keheningan itu juga bisa kalian nilai, bisa kalian kasih nilai tinggi atau rendah, tergantung menurut kalian keheningannya berguna atau enggak untuk film. Nah, kalau untuk film Onward, gua kasih nilai sempurna untuk gambar, gua kasih 5, sama untuk suara kasih 3,5. Warna dan kualitas animasi Pixar kayaknya udah nggak usah diragukan lagi, kritik positif aja untuk animasinya Pixar. Untuk suara, kenapa 3,5? Gue tidak menemukan ada kekhasan dari pengisi suaranya maupun dari musiknya. Hampir tidak ada lagu yang gue inget di film ini untuk gue ya. Jadi kurang berkesan ya, bukan jelek, nggak buruk sama sekali, tapi nggak berkesan aja. Nah, terakhir ini ada pesan film, ada logika film, dan ada pesan moral. Logika film ini berkaitan sama logika yang dibangun sama filmnya ya, jadi bukan berkaitan sama 1+1 sama dengan 2, enggak. Kalau memang filmnya punya logika sendiri, nah apakah itu diantar dari awal atau tidak, itu yang penting. Gue langsung kasih contoh aja, karena menurut gue Onward contoh yang bagus untuk logika film. Contoh yang bagus dalam arti ada beberapa kekurangan yang bisa kita komentari, yang bisa kita kritik. Untuk itu logika film gue kasih 2,5 dan pesan moralnya 4. Salah satu logika film yang dibangun dari Onward yang menurut gue agak miss, ketika ayahnya itu muncul, film ini membangun logikanya kalau ayahnya tidak bisa mendengar suara
apapun. Nah, di tengah-tengah film ayahnya menari karena mendengar musik. Ayahnya tidak mendengar, tapi merasakan dari getarannya yang ada di dalam mobil. Nah, yang menjadi miss logikanya adalah begitu ayahnya turun dari mobil, getaran apa yang bisa didengar dari ayahnya, yang bisa dirasakan oleh ayahnya? Nggak ada. Nah, di situ yang karena dari awal mereka sudah membuat logika ayahnya tidak mendengar apapun. Oleh karena itu, logika yang udah dibangun di awal film dipatahkan sama filmnya sendiri. Itu menurutku itu yang membuat penilaian jadi jauh berkurang. Dan nggak cuma satu itu, ada beberapa bagian lagi yang logikanya perlu dipertanyakan. Walaupun begitu, pesan moralnya wow, juara. Oke, dari situ gue nilai dulu, gue hitung. Gue butuh bantuan kalkulator karena gue males ngitung. Gue dapat nilai gue 38,5. Nah, untuk skornya tinggal kali 2. Jadi jumlah yang lo dapat lo kali 2. Dapat nilai lo. Oke, nilai dari gue untuk convert 77. Begitulah cara gue menilai di kritik penonton. Kalau lo mau ikutan, lo bisa ambil template dari papan penilaian ini, ada di IG-nya kritik penonton. Silahkan kalian coba untuk menilai film apapun yang kalian tonton, supaya bisanya kalian gak cuma nyinyir doang. Ingat ya, nilainya rendah bukan berarti filmnya tidak layak tonton. Justru kalian harus nonton dulu, baru kalian tahu nilainya rendah atau tinggi. Dan kalaupun rendah, bukan berarti menyuruh penonton lain untuk tidak nonton film itu. Tidak. Justru kalau lo ngasih nilai rendah, lo ajak yang lain untuk nonton juga, membenarkan apakah penilaian lo yang rendah itu memang benar-benar rendah. Ingat, untuk jadi penonton yang baik, nonton dulu baru kritik. Silakan ikuti terus channel ini, dan mari kita sama-sama berikan kritik penonton untuk mengapresiasi film apapun yang kita tonton. Sampai ketemu di film-film lainnya.